Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita review lah pengulangan ya. Sebentar, nggak enak. Oke. Nah, pengulangan ya. Yang pertama tentang analisa laporan keuangan. Silakan nanti pelajari lagi ya, neraca atau laporan posisi keuangan. Harus ingat tuh aktiva, pasiva, aset sebelah mana, utang sebelah mana, ekuitas sebelah mana ya. Nah, nanti soalnya esainya ada, pilihan ganda juga ada ya. Nah, laporan keuangan standar. Pastinya kalau ada nanti contoh soal laporan keuangan, pastinya laporan keuangannya ya standar. Laporan yang biasanya dipublish oleh perusahaan publik ya. Nah, terus harus diperhatikan. Jadi nanti kalau ada soalnya nanti harus dicek mana asetnya sebelah mana, hutang sebelah mana ya, harus paham. Dan itu pasti yang dipublish itu pun pasti dalam bahasa Inggris ya. Biarpun perusahaan di Indonesia tapi saya yakin kebanyakan akunnya bahasa Inggris. Laba ruginya nanti dicek lagi, laporan perubahan modal, baca-baca lagi ya. Arus kas. Nah, terakhir catatan-catatan ya. Oke. Kalau dari sisi pengertian saya rasa sudah paham lah ya, yang disebut analisa laporan keuangan. Tujuannya nanti silakan ya, pasti yang berkepentingan pihak internal eksternal. Lanjut ya. Tujuannya ada profit margin, ada return on equity. Nah, di sini waktu pengantar ya, pengantar tentang analisa laporan keuangan. Jadi apa namanya, pembuka agar maksudnya tampilan seperti ini ya, agar teman-teman mulai paham apa itu analisa laporan keuangan ya. Mudah-mudahan masih ingat waktu saya jelaskan simulasi yang ini ya. Jawabannya bagian kedua kemarin itu ada bagian kedua itu isinya hanya 3 tipe analisa rasio dan 5 alat analisa ya. 5 rasio keuangan. Jadi 3 tipe analisa rasio, 5 rasio keuangan. 3 tipe itu ada industri komparatif, ini enggak susah karena membandingkan industri kita dengan rata-rata industri. Ingat lagi ya. Terus ada pendekatan dalam menganalisa itu yang keduanya trend of time series analysis atau biasanya cukup dengan disebut time series ya. Nah, time series itu deretan angka-angka dalam periode waktu ya. Dan biasanya untuk penelitian itu biasanya menggunakan rumusnya itu rumus regresi linear. Ya, jadi time series ini
memang deretan waktu, tapi dari deretan waktu ini kita bisa meramalkan. Ini misalnya deretan waktunya sampai 2021, berarti nanti sampai 2022 apa penjualan 2022 dan seterusnya itu bisa kita ramalkan dari data historis sebelumnya ya. Itu ada di metodenya regresi linier. Metodenya regresi linier ada di statistik sebenarnya ya. Oke, lanjut setelah time series tadi ada industri komparatif, time series. Yang terakhir itu cross sectional. Jadi membandingkan apple to apple lah ya istilahnya antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perusahaan A dengan perusahaan B. Mirip-mirip industri komparatif, cuma kalau industri komparatif itu membandingkan dengan industrinya. Jadi kalau di statistik itu biasanya suka ada laporan rata-rata industri berapa, baik itu penjualan misalnya, pertumbuhan laba dan sebagainya. Ya, biasanya suka ada itu di statistik, laporan statistik ya. Namanya industri komparatif. Untuk kalau yang pertama. Nah, kalau cross sectional itu apple to apple gitu ya. Perusahaan A dengan perusahaan BB, terus dibandingkan lagi dengan perusahaan CC, bandingkan lagi dengan perusahaan DD gitu ya. Bagian ketiganya 5 tipe rasio keuangan. Nah, di sini nanti selain uraian pasti sudah ada mulai hitungan-hitungan ya. Ada rasio liquidity, rasio efisiensi atau aset manajemen, rasio debt management atau financial leverage ya. Ada profitability, ada market value. Nah, yang market value ini nanti berhubungan dengan bahasan kita selanjutnya ya, yang minggu kemarin. Makanya kita ulang, kita review. Sekalian saya rekam nanti di share teman-teman ya. Yang pertama liquidity, di sini hanya dua yang dijelaskan ya, yang diberikan ke teman-teman. Jadi yang liquidity ratio itu ada dua, hanya current ratio dan quick or acid test ratio ya. Perbedaannya kalau yang quick itu inventorisnya dikeluarkan atau persediaannya dikeluarkan ya. Ingat rumusnya. Jadi kalau yang quick acid pasti dia rasionya lebih kecil ya dibandingkan current rasio. Oke, itu sudah contoh soalnya. Nah, yang kedua aset manajemen atau rasio efisiensi. Simulasinya seperti ini ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, di aset manajemen ada dibagi 3 rasio sebenarnya. Rasio untuk mengukur efisiensi dari piutang atau receivable, rasio untuk mengukur efisiensi persediaan, dan yang ketiga untuk mengukur efisiensi total aset atau fixed asset. Total aset atau total aset tetap. Jadi total aset atau total aset tetap. Ingat rasionya ada rasio ART ya, kalau disingkat akun receivable turnover. Jadi perputaran piutang. Terus di sini ada rata-rata periode pengumpulan piutangnya kalau bahasa Indonesianya itu.
Jadi berapa hari nih di sini ketahuan. Jadi piutang yang bisa tertagih berapa hari. Ya, rata-ratanya. Nah, kalau di sini perputaran piutangnya. Ya. Contohnya nggak usah dibahas lagi. Terus yang bagian sub keduanya tentang efisiensi persediaan. Hampir sama dengan piutang. Ya, jadi ada perputaran persediaan, ada perputaran piutang. Terus pengumpulannya juga hampir sama. Kalau itu pengumpulan piutang, berapa hari. Kalau ini berapa hari sih persediaan itu habis terjual. Jadi kosong di gudangnya itu berapa hari ya. Nanti di manajemen keuangan 2 ini ada lanjutannya di sini itu ya. Ada lanjutannya ya, jadi detailnya. Nah, ini baru sederhananya ya. Nanti untuk perhitungan persediaan ada lanjutannya di piutang. Kalau piutang enggak, yang persediaan sama nanti dikombinasikan sama ini perlakuan terhadap kas ya, menggunakan rumus atau metode yang biasa digunakan di persediaan dan di piutang ya. Nah, nanti dipakai juga di akun kas ya. Nah, nanti di manajemen keuangan 2. Terakhir untuk rasio efisiensi itu mengukur efisiensi aset tetap dan total aset. Nah, ini lebih gampang rumusnya ya. Kalau total aset perputaran aset tetap berarti hanya penjualan dibagi dengan total aset tetap. Kalau perputaran total aset berarti pembaginya total aset ya. Ingat lagi rumusnya, nanti dikasih soalnya dari mulai yang biasa, sedang, sukar biar kelihatan. Oke. Terus rasio leverage atau debt management, rasio hutang ya. Nah, ini untuk melihat manajemen dari hutangnya seperti apa. Nah, biasanya yang berkepentingan itu para bank ya, bank dan para investor. Nah, melihatnya di sini nih. Kalau bank kan pasti kalau mau ngasih hutang kan harus dilihat dulu nih manajemen hutang dari perusahaannya seperti apa. Ya. Nah, debrasio. Yang pertama ada debrasio. Rumusnya sederhana, total ini tuh apa? Total liabilities, total hutang dibagi total aset. Total hutang dibagi total aset. Yang kedua ada rumusnya total debt to equity ratio. Ini kalau ini disebutnya debt ratio saja, kalau ini total debt to equity ratio. Jadi pembaginya kalau yang atas itu aset, kalau yang di bawah itu equity. Nah, nanti teman-teman tinggal jeli itu equity-nya itu sebelah mana, posisinya di mana. Kalau aset itu posisinya di mana ya. Contoh. Ini contoh langsung angka dari mana ya? Sebentar. Oh ya dari sini ya. Ya kan? Contoh soalnya kan dari sini. Perhitungannya. Rasio selanjutnya profitability. Ini paling sering nih rasio profitability paling sering diteliti. Karena biasanya orang mengoperasikan perusahaan itu pasti mencari profit. Dan permasalahan intinya biasanya di profit ya. Kalau jumlah aset kadang masa bodoh lah ya, jumlah hutang. Yang penting
profitnya tinggi. Ya, makanya biasanya lebih fokus ke profit. Profit di sini rasionya hanya satu itu, di sini hanya ada berapa ya? Sebentar. Oh, nah ini gross profit margin ya, jadi rasio laba kotor, marginnya berapa. Terus ini operating profit margin, yang ketiga net profit margin, terus ada ROA dan ROE, berarti ada berapa? Ada 5 ya. Ini rumusnya, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity. Ya, kalau dari rumusnya kan nggak susah, tinggal dibagi. Yang susah itu cari angkanya, kalau soalnya ujung-ujung hanya neraca aja sama laba rugi ya. Nah, karena teman-teman calon akunting ya harus bisa baca. Contoh soalnya sudah kita lewat. Terakhir di PPT ini tentang market value ratio. Nah, ini ada hubungannya dengan PPT selanjutnya ya. Market value itu intinya menilai ukuran untuk menilai perusahaan ya, dari perspektif investor atau perspektif pasar. Nah, rasionya itu EPS, earning per share 1. Terus ada price to earning ratio, PE. Tapi kadang di buku yang lain disebutnya PER. Ada PE, ada PER. Sama-sama saja sebenarnya. Kalau PER price earning ratio, kalau PE biasanya price to earning ratio. Rumusnya nih ya, harus ingat ya. Sebentar, saya ulangi dari EPS dulu, earning per share. Rumusnya net income dibagi jumlah saham yang beredar ya. EPS itu net income-nya dibagi jumlah saham yang beredar. Earning per share. Jadi laba per lembar sahamnya berapa gitu ya. Mencari. Jadi satu lembar saham itu sebenarnya dia bisa menghasilkan berapa laba ya. EPS. Terus yang keduanya PER ya, atau PE. Price earning ratio. Nah, dilihat di rumusnya. Market price, harga per lembarnya berapa, harga per lembar saham, dibagi EPS. EPS-nya yang ini ya. Dibagi dengan EPS-nya. Jadi earning per share-nya berapa, harga per lembarnya berapa. Ketemulah PE. Jadi harga per lembarnya, harga pasarnya dibagi earning per share-nya. Jadi per lembar sahamnya itu berapa, ya, earning per lembarnya berapa, terus yang atasnya market per share-nya. Itu dibagi, hasilnya itu PE. Nah, di sini untuk menilai mahal atau murah saham tersebut ya. Jadi kalau dari PE itu sebenarnya bisa menilai, oh ini saham ini kemahalan, saham ini kemurahan. Biarpun misalnya dividennya ada 2 perusahaan, dividennya sama nih, dividennya ya. Labanya sama, earning per share-nya sama gitu ya. Sorry, bukan earning. Labanya sama, jumlah lebarnya sama, jadi EPS-nya sama. Tapi nanti ketika marketnya menilai sahamnya itu beda-beda, ya ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, nanti di situ ketahuan nih si saham ini sebenarnya kemahalan atau kemurahan. Ya.
Ini juga ada soalnya di PPT selanjutnya ya. Terus rumusnya tadi IPS per, terus ada DPS, dividen per share. Nah, kalau tadi mah EPS, earning per share, kalau ini dividen per share. Jadi kalau earning itu kan total laba bersihnya, tapi yang akan dibagikan menjadi dividen kan belum tentu semua ya. Pasti berdasarkan RUPS berapa nih. Nah, nanti muncul rumusnya ada payout ratio. Ya. Misalnya laba total labanya misalnya 1 triliun. Payout rasionya misalnya 40%. 1 triliun dikali 40% berarti berapa? 40 1 triliun teh berarti 400 miliar, ya kan? Nah, 400 miliar itu nanti yang akan dibagikan jadi dividen. Nah, DPS ini menghitung dividennya saja, bukan earningnya. Ya. Coba saya tes dulu. Yang bisa dengar saya siapa? Rina bisa dengar nggak, Rin? Rin? Ini nanti keluar di UAS kali ya. Harus hati-hati. Yang mungkin agak-agak gimana gitu ya tampilan PPT-nya ya harus teman-teman tandain nih poin-poinnya. Tes coba Rin. Siapa nih yang mau jadi volunteernya? Erni? Ardi? Oh, udah jempling semua. Ini gimana nanti UAS? Saya pengen ngetes coba. Cuma ini aja pertanyaan siapa ya? Panji juga udah keluar ya? Susan ya? Panji? Pan? Ji? Hadir Pak, hadir. Hadir. Coba saya pengen tahu earning sama dividen gedean mana? Earning sama dividen. Iya. Lihat, oke Pak, masalah begini. Ya nggak bisa langsung Pak kalau jawab gini Pak, jadi susah. Enggak, ya tinggal jawab aja earning sama dividen. Coba. Earning sama dividen. Gedean mana coba? Siapa yang bisa jawab sok siapa? Earning, Pak. Oh, dividen. Dedep yang jawab ya earning. Earning ya Dep ya. Dep dari mana earning Dep? Kenapa? Coba harus kenapanya tuh. Kenapa? Tadi kan Bapak nyontohin katanya misalnya earningnya 1 triliun. Terus pokoknya jadinya dividennya teh berapa? 4 berapa gitu. Ya, betul. Ya. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau dividen itu nggak mungkin melebihi earning. Kan dividen itu uang yang akan dibagikan ke investor. Ya kan? Pembagiannya. Nah, jadi kalau misalnya labanya 1 triliun, hampir nggak ada lah perusahaan langsung labanya dibagikan semua 1 triliun. Nggak ada lah kayaknya ya. Kayaknya perusahaannya apa perusahaan apa? Kalau ngomongin perusahaan terbuka, pasti biasanya perusahaan itu membagikannya itu di bawah laba bersihnya, earningnya itunya di bawah earning. Makanya ketika saya tanya, maksudnya pengen ngetes juga nih, sudah tahu belum nih ya, kalau dividen itu kan yang dibagikan ke pemegang saham itu kan harusnya sekian persen dari
laba yang dihasilkan perusahaan. Ya. Jadi kalau perusahaannya rugi, sudah nggak mungkin diberikan dividen. Itu nggak mungkin diberikan dividen. Ya. Oke ya, perlu dicatat tuh ya. Hanya ngetesnya seperti itu. Ini sayang sih soalnya sebagian lagi pada kerja ya. Itu jadi harus dicatat ya. Nanti muncul soalnya. Ini teman-teman jurusan akuntansi, sayang banget nih ya. Cuma memang posisinya saya juga memakluminya ya. Dividen per share. Oke, udah. Nah, terus ada yang terakhir itu dividen yield-nya ya. Tapi ini dividen yield itu di soal-soal jarang sih. Jadi hanya membagi DPS ya, dividen per share-nya dengan market price per share. Jadi harga per lembarnya. Muncullah dividen yield. Jadi ini untuk melihat dividen yield-nya aja, melihat angka saja. Berapa sih dividen yield-nya? Tapi jarang ada di soal. Saya ulangi, jadi market value itu rasionya itu ada EPS, earning per share, ada PE atau PER, ya, price earning ratio, diingat-ingat itu semua berkaitan. Dividen per share dan dividen yield-nya ya. Cukup sampai dividen per share aja teman-teman kuasai, dibulak-balik gitu, dipahami. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti soal-soalnya ya. Oke, itu yang ke-1. Kalau ada yang mau bertanya silakan sambil saya melanjutkan ya. Ingat tuh ya, biarpun hanya dua PPT cuma aduh. Oke. Selanjutnya itu business valuation security analysis. Jadi ini sebenarnya khusus lebih ke rasio-rasio saham, rasio untuk menilai kelayakan dari saham ya. Yang pertama tentang pembahasan yang akan kita pelajari ya. Kata kuncinya finansial matematik nanti yang dipelajarinya. Terus value an entire corporation. Jadi nilai dari seluruh perusahaan itu kita nilai. Yang ketiga kata kuncinya itu stock dan bond ya. Equity itu dilihatnya di stok itu saham. Securities itu debt securities itu bond. Securities itu bukan security ya, bukan keamanan. Securities itu surat-surat berharga ya. Kalau pakai Google Translate jadi securitiesnya jadi keamanan. Securities di sini itu surat-surat berharga. Dan terakhir nih, valuation model valuasi ya. Oke, ini sih sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Jadi ada value, ada price. Nah, kalau value ini kan teman-teman menghitungnya kan dulu di nilai waktu dari uang ya. Present value, menggunakan present value. Nah, itu sebenarnya menilai value. Kalau price itu adalah harganya, ya namanya harga yang kita beli. Nah, value itu nilai yang terkandungnya berapa. Ya, dengan banyak faktor kayak bunga, inflasi kan. Jadi berapa sih sebenarnya nilainya? Itu kan sebenarnya sudah kita pelajari di nilai waktu dari uang ya. Bahasannya apa deh? Ya, nilai waktu dari uang.
Dan kalau price itu adalah how much an asset change hand for in the marketplace. Jadi harga pasar lah harganya. Jadi harga pasar itu bukan value. Ya, jadi harga yang ada di pasar itu bukan berarti value-nya segitu ya, enggak juga. Nanti kita hitung cara mencari value-nya ya. Salah satunya dengan PE tadi, PER tadi, price earning ratio. Nah, di sini apa namanya? Kata kuncinya ya atau logikanya lah. Jika harga itu di bawah nilai, berarti asetnya itu underprice ya, bagus untuk kita beli. Prinsipnya kan hampir sama ketika belajar ya nilai waktu dari uang. Misalnya ketika kita pernah kan saya simulasikan ketika menilai mesin atau menilai tanah lah, tanah yang akan kita beli misalnya berapa dengan kita tahu harga yang akan datang berapa. Itu kan pasti ada unsur apa namanya value-nya. Ketika kita tahu harga yang akan datang berapa, tingkat bunga berapa, kita bisa hitung value-nya ya. Nah, sebenarnya menghitung value di sini prinsipnya sama, pakai present value. Jadi ketika value-nya di bawah harga itu berarti harus kita beli, buy ya, karena under price, murah ya. Tapi ketika harganya di bawah value, ya jangan dibeli ya, tapi sudah saatnya dijual. Prinsip ini yang dipakai oleh investor ya. Teman-teman sebagai orang keuangan ya harus memahami perhitungan ini ya, perhitungan bagaimana menilai value-nya itu. Oke, lanjut. Valuasi ya, menilai korporasi, menilai perusahaan. Sini ada dua perspektif ya. Sudah saya jelaskan sih ya, nggak terlalu penting juga sih sebenarnya ya. Memang kalau dijelaskan juga mungkin agak-agak gimana gitu ya. Ini juga kayaknya nggak keluar dari nggak bakalan keluar dari soal, nggak bakalan keluar, nggak bakalan ada di soal ya. Itu sudah ada kisi-kisinya ya, tapi kalau untuk mau dipelajari juga silahkan ya, kan pernah saya jelaskan ya. Nah, menilai perusahaan itu prinsipnya kan sama rumusnya. Ini rumusnya present value kan. V itu nilai ya, value of a corporation. V value ya, present value lah samanya. Nah, FT-nya itu kan nilai masa depannya ya, cash flow yang akan diterima perusahaan berapa. Nah, ini ada T-nya R-nya, tingkat suku bunga atau diskon rate-nya. Dan T-nya itu waktu. Nah, kalau teman-teman ingat ya, ini adalah rumus present value. Ya, nilai nyata terhingga. Nah, ini T-nya itu sama dengan 1. Jadi mulai dihitung itu pada saat T sama dengan 1 ya. Jadi T sama dengan 0 mah yang nggak bisa dihitung nilainya berapa. Jadi T sama dengan 1 sudah bisa kita nilai. Ya, artinya begitu ya. Ini rumus present value ya. Lihat lagi, dibuka lagi, dipahami lagi pelajaran sebelumnya. Ya, sebenarnya nyambung juga ya. Tapi kalau awalnya sudah paham, kesininya nggak terlalu paham. Nah, value ini juga bisa dihitungnya ya, atau logika dasarnya kan kalau nilai dari perusahaan itu kan dihitung dari utang ya, debt, dan equity-nya. Itulah
value. Ya. Jadi bisa pakai ini, bisa ada beberapa kasus analisis menggunakan ini. Cuma ketika kita nilai dari perusahaan itu dengan pendekatan rumus ini juga bisa. Soalnya nanti tergantung lihat konteksnya ya. Debt versus equity. Debt itu hutang, equity itu kalau dulu itu biasanya disebut modal ya. Cuma kadang modal itu ada modal kerja kan, ada modal tok. Nah, itu dari sisi bahasa. Jadi sebenarnya di bahasa Indonesia juga bagusnya jangan modal disebutnya, tapi ekuitas gitu ya. Dari equity, kata dasarnya equity, jadi di bahasa Indonesia kan jadi ekuitas. Lebih tepat ekuitas. Jadi kalau disebutkan modal, jadi nanti jadi apa ya, kalau bahasa Sunda itu jadi nyaru gitu. Samar nanti artinya, maknanya akan jadi disebut modal itu maknanya akan berbeda. Apalagi kalau di masyarakat kan ngomongin modal itu konteksnya beda dengan modal pengertian akuntansi, modal pengertian ekuitas ya. Jadi lebih enak nyebutnya ekuitas. Debt dan ekuitas. Perbedaannya dari sisi cash flow, nah ini bisa saja muncul ya di pilihan ganda. Oke. Jadi dari cash flow arus kasnya ini kan kalau debt itu dia dapatnya itu berupa bunga cash flow ya. Debt. Jadi pinjaman kan pinjaman. Nah, ada cash flow-nya kan. Yang akan kita nilai itu kan arus kas cash flow-nya. Nah, itu dari interest ya. Kalau equity itu dari dividen. Equity, ekuitas, saham. Nah, ya. Jadi kalau di neraca itu kalau diartikan modal itu kan banyak. Nah, kalau equity, ekuitas itu di laporan keuangan khususnya untuk menerjemahkan jumlah saham, nilai saham itu equity atau ekuitas. Jadi jangan disebut modal ya, tapi ekuitas ya. Cash flow-nya itu dari dividen. Dividennya itu ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali ya. Paling sering setahun sekali. Nah, kalau debt, hutang itu pasti bunga kan. Harus kasnya itu ya. Cash in-nya itu dari bunga. Terus return itu imbal hasilnya lah, boleh lah ya sebut itu return. Jadi return itu lebihnya. Nah, kalau debt returnnya itu fix ya. Kalau interest ini kan berbentuk persen. Nah, misalnya interestnya kita hitung sebagai return. Nah, itu returnnya itu kan fix. Nah, debt di sini contohnya obligasi. Obligasi itu ketika dikenakan bunga ya, itu nilainya itu tetap karena dikasih bunganya itu dari nilai nominal ya. Misalnya obligasinya 10 juta, bunganya 5%. Per 6 bulan misalnya. Kalau obligasi kan biasanya per 6 bulan. Nah, si bunganya itu ya tetap gitu kan. Returnnya itu ya lebihnya itu. Kalau saya artikan ya kelebihannya itu return tetap. Tapi kalau equity karena dividen itu kan ditentukannya itu berdasarkan RUPS ya, berdasarkan kebijakan perusahaan. Jadi return dari equity itu ya tidak tetap ya.
Atau kalau di sini si dividennya mengikuti jumlah sahamnya. Ya, ingat kan kalau dulu rumus fix ya, yang apa namanya istilahnya biaya tetap dan biaya variabel gitu kan. Nah, si return dari equity ini kan mengikuti jumlah sahamnya berapa lembar. Jadi kalau lebih banyak ya returnnya juga akan lebih banyak. Life-nya ya atau masa umurnya, jangka waktunya lah. Jangka waktunya kalau debt itu kan tetap. Misalnya obligasinya 10 tahun, 5 tahun. Kalau equity itu ya selama hasil RUPS-nya selama perusahaannya masih ada ya dan tidak ada kebijakan untuk menarik saham, ya saham itu tetap berlaku. Ya. Jadi indefinite, jadi tidak bisa ditentukan artinya. Terus klaimnya, security ini kata lainnya bahasa Inggris itu disebutnya klaim. Kalau di bahasa Indonesia kan security itu surat-surat berharga atau efek, kan? Ya. Jadi efek itu kan surat berharga itu bukti klaim kita bahwa kita punya aset. Artinya itu. Nah, di debt itu klaimnya itu dia yang pertama. Artinya ketika misalnya taruhlah misalnya perusahaannya bangkrut, yang pertama harus diselesaikan perusahaan adalah hutang ya, debt-nya. Baru setelah itu sisanya equity ya, sahamnya ya dibagikan kalau ada sisa misalnya bagi rata ya ke sahamnya. Itu klaimnya. Yang selanjutnya redemption, penebusannya. Penebusannya ini berdasarkan nilai nominal face value. Jadi yang ada di situnya berapa? Ya. Kan sekarang kan serba elektronik, digital. Jadi waktu kita belinya misalnya di nominalnya 10 juta ya 10 juta, nanti penembusannya itu 10 juta harganya, apa nilainya. Nah, kalau equity penembusannya itu ya NA tadinya tergantung RUPS, ya, tergantung banyak hal ya. Kalau bangkrut juga kalau misalnya ternyata asetnya setelah kewajibannya semua diselesaikan ternyata habis tuh asetnya nol, ya berarti yang memegang equity, yang memegang saham dia nggak bisa dapat ya, nilainya bisa saja nggak dapat apa-apa. Jadi penebusannya tidak ada, ya. Bisa dibilang begitu. Tidak ada nilai penebusan. Contohnya di sini debentures ya atau obligasi lah boleh ya. Kalau ini contoh equity itu shares atau saham ya. Ini kemungkinan ada nih ya kalau di soal-soal uraian, soal pilihan ganda itu kemungkinan besar ada ya karena pemahaman dimulainya dari sana. Oke, yang pertama penilaiannya tentang penilaian hutang. Tapi dalam konteks ini bukan leverage ya, tapi lebih kepada penilaian obligasi lah gitu. Evaluasinya di sini menilai obligasi. Oke. Kata kuncinya di konsep ada rate ya, terus ada cash flow, ada kupon, terusnya F-nya kupon, ada face value. Jadi jumlah atau nilai nominal lah bisa dibilang begitu. Nilai nominal obligasi 10 juta ya, face value-nya 10 juta. B ya.
kodenya B, ada kode kupon itu F, kupon itu nilai rupiah atas bunga ya, atas rate. Misalnya kuponnya itu biasanya kalau obligasi itu 5% obligasi, berarti kuponnya itu senilai 5% dari nilai nominalnya. Nah, kalau rate di sini lebih kepada di sini penjelasannya berasal dari diskon debt yang diangkakan dengan rate RD, kodenya RD. Kalau saya mengartikan ini nilai bunga diskonto atau nilai bunga yang berlaku ya, nilai bunga pasar lah. Saya biasanya mengartikannya begitu. Taruhlah misalnya kalau market value dari saham itu kan 12%-an per tahun. Ya. Terus ada juga misalnya BI rate. BI rate-nya itu 5%. Nah, BI rate itu biasa acuan untuk deposito. Ya. Jadi bunga di sini ini lebih ke bunga diskonto lah ya. Disebutnya bunga diskonto. Beda dengan bunga yang untuk kupon ini berbeda. Jadi bunganya di sini ada dua nanti di soal. Ada yang bunga memang melekat di obligasi. Ya, obligasi karena kan obligasi itu kayak pinjam uang. Pinjam uang yang akan dibayarkan dengan bunga berapa. Nah, itu melekat pada obligasinya ya. Kalau bunga di sini iya, bunga pasar lah atau diskonto ya. Nah, nanti kita lihat di contoh soalnya. Contoh soalnya juga sudah pernah dibahas ya. Yang penting rumusnya, karena ini penjabaran rumus kan sebelumnya sudah dibahas. Jadi rumusnya fokusnya ke sini aja nih. Saya ulangi lagi. Nah, rumusnya fokusnya ke sini. Ya, jadi value of debt itu kodenya D, value of debt ya, nilai dari obligasi. Nah, ini bunga kuponnya dikalikan, nah ini bunga yang berlaku kan diskontonya. 1 plus RD min N per RD. Nah, ini rumus annuity ya. Ini rumus annuity present value annuity. Saya ingat saya ulang lagi. Nah, kalau yang ini rumus present value compounding ya. Terus diingat. Kenapa ini annuity? Karena di sini ada arus kasnya setiap periode. Jadi RD-nya berapa ya segitu ya. Nah, kalau ini kan diskontonya misalnya 10 juta. Nah, diskonto ini jangka waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun ya nggak geblok ya 10 juta. Cuma di sini ada faktor bunga. Nah, makanya present value compounding. Makanya kalau nilai waktu dari uangnya kuat, di sininya nggak terlalu susah memahaminya. Oke, nah lanjut. Ini jargon-jargonnya ya. Kita lewat. Nah, ingat di sini waktu mengisi ini ya. Kan pernah tuh waktu pakai Excel ya. Saya lewat. Yang selanjutnya tadi ada debt valuation, sekarang ada share valuation E ya. Nah, V itu D sama dengan D plus E. Nah, D-nya itu kita hitung, E-nya pun ada hitungan tersendiri. Dari total 2 itu D dan E jadilah nilai
perusahaan V. Ingat ya, ingat lagi V sama dengan D plus E tadi. D-nya kita nilai tadi sudah dijabarkan ya. Obligasi, kalau E-nya itu menilai sahamnya. Nah, sekarang penilaian saham. Key konsepnya dulu, kata kuncinya. Present value dari cash flow-nya. Ya. Terus cash flow dari dividen dan harga. Ya, jadi ada cash flow, present value dari cash flow, ada cash flow dari dividen, dan ada nilai pasarnya, price-nya. Sekarang di sini ya, rumus awalnya kan seperti ini ya, share valuation. Lanjutannya ini kan seperti ini nih, rumus awalnya. Ini kan rumus awal present value compounding ya. Ini kan present value compounding nih. Ya. Nah, dikembangkan menjadi begini. Nah, ya biasanya yang dipakai ini adalah cukup yang ini. Kalau untuk penilaian dari saham. Ya, saya ulangi. Kan E ini jadinya akan menjadi begini. Ya. Contohnya ini harganya segini, P ya. Terus, ini kasihan nanti kalau dikasih soal ya. Pasti kebingungan ini P-nya di mana kok ditanyakannya jadi RE. Dia harus latihan di rumah sendiri ya. Nah, ini DPS-nya itu yang ini D-nya ya, dividen per share. Ya, dividen per share itu ya kode ininya sama sih. Jadi ketika dividen per share-nya itu cukup dengan dividen per share. Dividen per share itu kan berapa lembar saham menghasilkan dividen. Ini deh dividen per share-nya itu jadi ini. Yang ditanyakannya justru RE-nya kan, nilainya bunganya itu berapa ya. Makanya RE-nya pindah ke sini, ininya pindah ke bawah. Jadi 0,29 dibagi 3,84. Hasilnya segini. Atau 7,6%. Nah, ini artinya saham itu sebenarnya dia menghasilkan return-nya itu 7,6%. Si saham ini teh ya. Ini si saham apa nih? Contohnya enggak ada ya. Si saham perusahaan ini dia menghasilkan return-nya itu R-nya itu 7,6%. Kemudian ada model Gordon Grow model. Dengan catatan RE-nya harus lebih besar dari G. G itu pertumbuhan ya. RE-nya itu misalnya si saham tadi ya, yang RE-nya kan ini nih. Misalnya nih setelah kita hitung ternyata RE-nya ini ya sekitar 7,6%. Berarti grow-nya itu, penambahannya itu dia harus lebih kecil dari RE ini. Berarti kalau di sini RE-nya 7,6, berarti G-nya itu rumus Gordon itu ya 2 gitu kan. 1 biasanya pertumbuhannya kan 3 ya. Rumusnya nanti seperti ini, cuma di dalam aplikasinya biar nggak bingung. Nah, jadi ada sini D ke 0. Kok ada yang naik motor. Despri mau pulang kayaknya. D0 dikali 1 plus G-nya pertumbuhan tadi ya.
G pertumbuhan, G gitu aja lah G-nya. Bagus kan? Dibagi RE ya, RE-nya dikurangi G. G-nya disamain kayak yang buku. Nah, G yang ini juga sama G yang ini. Jadi ketika menghitung harga dari sahamnya, ketika ada pertumbuhan, ya, ketika ada G, ya berarti menjadi begini menghitungnya, ya. Kalau nggak ada pertumbuhan kan cukup dengan begini aja harganya, ya. Cuma kadang kan di soal itu harga sudah ada, karena ini price itu kan harga pasar, ya. Dividen kan biasanya sudah ada diumumkan. Yang nggak ada itu berapa sih sebenarnya, ya, si RE-nya itu, kan? Diskon rate-nya itu berapa? Si RE-nya. Diskon rate-nya 7,6%. Nah, rata-rata saham itu, ya, rata-rata secara keseluruhan lah saham itu di atas bunga bank, ya. Nah, diskon rate-nya itu di atas bunga bank. Ini hanya mengulang saja. Oke, terus model grow, model of dividend grow. Jadi yang harus diingat satu, menghitung EPS dan DPS, ya. Ingat tuh pelajaran sebelumnya menghitung EPS, earning per share. Earning dibagi jumlah lembar. DPS per share, dividen per share. Jumlah dividen dibagi jumlah lembar saham. Nah, saya terangkan di sini, ya. Kemarin kan nggak terlalu diterangkan. Nah, ini di sini ada payout, ya, yang belum ditambahin payout. Payout rasio ini, ya, 45%, artinya dividen yang dibagikannya itu 45% dari laba yang diperoleh, ya, 45%-nya. Oke, catat. Sehingga ya, yang laba ditahannya, ya, ini laba ditahannya itu 55%-nya, ya kan? Karena yang dibagikan 45%, yang ditahannya laba ditahan 55%. Nah, kalau dihitung, ya, ini earning per share. Earning per share ini taruhlah 100% kan? Ya, 100%-nya 56 sen. Nah, dividen per share ini 45%-nya. Makanya begini kodenya. Kan payout rasionya 45%, laba ditahannya 55%. Kan ini earning kan, earningnya kan earning total kan 100%. Yang dibagikan dividennya 45%, ya ini. Dividennya 45%. Jadi sebenarnya kalau ada soal, cuma ada soal payout sama dividen, terus ditanyakan earningnya berapa. Nah, ya kan tinggal ketahuan kan di sini 45%, earning itu 100%-nya berarti 55%. Atau ada soal di sini payout segini, earningnya berapa dividen per share-nya. Ya kan di sini sudah jelas nih payout-nya 45%. Berarti kali aja earningnya berapa di sini terserah. Disitulah ketemu dividennya, ya. Dan di sini laba ditahannya pasti 55%. Karena ini totalnya kan 100%. Ya. Ketika ditanyakan misalnya cuma ada ini 0,56 sen, 25 sen, ini kan 45%-nya, ini 100%-nya. Berarti laba ditahannya nih, ya, laba ditahan, retain profit, laba ditahan berapa? Ya, artinya laba ditahannya ini adalah 55%.
Ya kan? Ya 55% aja kali ini pasti 31 sen hasilnya. Kalau nggak percaya silakan. 55% kali 56 pasti 31. Kalau ini 45% kali 56 pasti 25 sen, 25 sen. Ya. Nah, tinggal di sininya nih. Reinvest-nya itu di dalam rumus ini, silakan yang mau explore lagi. Reinvest-nya itu jadinya 15% dan EPS grow-nya 4,5 sen. Bukan coretan saya. Tidak ada. Ya, jadi dari rumus ini EPS grow-nya itu adalah 4,5 sen. Kalau dengan kondisi seperti ini, ininya 45%, 55 sen, 55%, terus karena EPS-nya 56, sudah pasti kan di sini ketahuan kan DPS-nya berapa. Terus juga return profit-nya profit per lembar saham, laba ditahan ya, per lembar sahamnya kan pasti ketahuan. Nah, di sini menurut rumus ini terus terang saya belum menghitung sampai sini ya. Ini akan 4,5 sen EPS grow-nya. Terus ROE-nya 15%. Ini sebenarnya menarik kalau dibedah ya. Kalau dari sini lebih mudah, nah nanti saya belum menghitung sampai sini. Tapi dari rumus ini EPS-nya akan seperti ini hasilnya dan ROE-nya akan sebesar ini. Ya. Terakhir oke, ini teh rumus saja ya, rumus G, ingat saja ini rumusnya. Rumus pertumbuhan 1 dibagi payout ratio. Payout ratio kan ingat ya, rumusnya kan payout ratio kan berapa persen gitu kan. Ya, payout ratio itu ya kalau ditanya berapa payout ratio jika earningnya 100, dividennya 40. Berarti payout rasionya adalah 40%. Saya tulis saja rumusnya di sininya. Si bingung. Jadi rumus jelas ya. Tulisannya ganti warna hitam. Rumus payout ratio sama dengan dividen yang dibagi jumlah laba bersih dikali 100% ya. Isi apa namanya? Dari tadi payout terus ya. Bingung apa sih payout. Nah, rumusnya seperti ini sebenarnya rumusnya. Ya. Rumus payout ratio si bingung. Nah, ini rumus pertumbuhannya, ikuti saja di sini. Sebenarnya ini teh dijelaskannya dari sini nih. Coba aja nih hitung ya. Sini kan ROE-nya 15%. Sebenarnya rumus matematikanya ya. Silakan kalau mau coba-coba menghitung-hitung. Ini hasilnya begini nih. Ini G ya, growth-nya pertumbuhannya itu sama dengan 1 dibagi payout ratio. 1 dikurangi payout ratio dikali ROE. 1 dikurangi payout ratio dikali ROE. Oke. Kita tes. Mana? Nah, di sini kan
ROE-nya 15%. Payout rasionya 45%. 1 dikurangi 0,45 adalah 44 dikali 0,15. Salah. 1 dikurangi 0, payout rasionya tadi itu 45%. Ya. Segini kan 55 dikali 0,15 sama dengan 0,0825. Jadi growth-nya itu 0,0825. Jadi angka sebentar. Ini 0,0825 kali 100%, 8,25%. 8,25%. 8 ingatnya 8,25%. Coba 8,25%. Tadi ininya kan 56 sen kali 8,25%. 8,25% sama dengan 4,62 ya kan, 4,62 ya, nyarisnya samanya 4,62. 0,56 dikali tadi itu berapa, 8,25%. 56 sen dikali 8,25%. 4,6 sen, 4,5 sen, samalah, yang beda tipis ya. Kalau hasil perhitungannya 4,62 sen. Jadi EPS grow-nya itu ini kan grow nih, pertumbuhan. Cuma di sini munculnya nanti hasilnya persentase. Baru dikalikan berapa sih kalau pertumbuhan earningnya 4,5 sen ya. Sini G dalam bentuk persen. Gitu saya ulangi deh, saya ulangi. EPS itu 100% ya. Di sini angkanya 56. Payout ratio itu adalah rasio pembayaran dividennya berapa ya. Jadi dividennya itu adalah 45% sama dengan payout sini 45%. Dividennya kan kalau 45% dari 56 kan, kalau nggak percaya 56 kali 45%-nya adalah 25 sen ya. Ini 25%-nya. Nah, berarti laba ditahannya, tapi per lembar saham ya. Ini kan per lembar saham semua. Kecuali kalau di sininya ada ini kan per lembar saham nih. 0,56 sen. Ya. Earningnya kan sudah dibagi per lembar saham, ini juga bagi per lembar saham. Berarti ini juga per lembar saham. Nah, artinya laba ditahannya kan 55%-nya. 55%-nya itu adalah dari 56 adalah 31 sen. 56 dikali 55% adalah 30,8 ya, dibulatkan 31 sen. Nah, ini rumus dari sini ya, muncullah ini rumusnya, dicatat. Jadi ketika ROE-nya 15 ya, payout-nya 1 dibagi payout rasio kali ROE di sini. Misalnya kan di sini reinvest A, misalnya ROE-nya 15%. Berarti kalau ROE-nya di sini 15%, EPS grow-nya itu 4,5 sen. Dari mana? Angka G-nya dulu.
KG-nya ketemu. Ya, rumusnya dari 1 min payout ratio. 1 dikurangi 45%. Ya, 1 dikurangi 45% kan nyambung ya, yang di atas masih nyambung. Dikali ROE-nya kan 15%. Hasilnya coba pakai Excel-nya. 1 dikurangi 45% dikali 15%. Hasilnya 0,825 atau dalam bentuk persentase itu 8,25. Angkanya pas 8,25 sama dengan 8,25% ya. Kemarin kan saya minta teman-teman silakanlah dicari gitu kan. Ya, jadi di sini G-nya itu sini hasilnya. Nah, dari mana ini EPS grow? Ya, maka dihapus dulu. Maka EPS grow adalah G dikali DPS ya. EPS sama dengan G-nya 8,25% dikali EPS-nya 56 sen gitu kan. Sama dengan 4,5 sen ya. Beda dikit nggak apa-apa lah ya. Kan pembulatan. Ya, jadi 56 dikali 8,25% sama dengan 4,62 kan ya, sebenarnya kan 4,62 sen. 56 dikali 8,25% sama dengan 4,62 sen ya. Nah, ya beda-beda tipis nggak apa-apa ya. Nah, ini angka ini sama dengan EPS grow-nya ya yang di atas 4,5 sen sama ya. Nah, makanya dari simulasi ini muncul rumus ini harusnya begitu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti ROE-nya itu sebagai variabel apa namanya ya? Independen. Tergantung ROE-nya nanti, kalau ROE-nya berapa, nah nanti di sini akan mengikuti. Ya. Tergantung ROE, tergantung payout ratio G-nya itu. Nah, jadi ketika misalnya ada perusahaan nih, perusahaannya itu EPS-nya berapa, kan suka gitu tuh kalau di aplikasi mah EPS-nya berapa. Nah, dividennya berapa gitu ya. Dividennya yang ada kan paling dividen per share. Nah, itu berarti payout-nya berapa persen tuh. Ya. Kan tinggal dibagi aja, berarti ini dibagi ini. 25 dibagi 45 sama dengan 45. 25 sen dibagi 56 sen sama dengan 45 sen ya. Nah, wajar saja karena di sini kan 44,64. Coba kalau angkanya kita samain yang di sini nih. 44,64 ya. Payout rasionya nih ya. Kita samain di sini kan 45%, tapi kita samain 44,64% di sini. Koma 64%. Hasilnya 83,04. Oh, makin gedenya. Makin gede. Ini dikali 56. 4,04.
6. Oh sama, 4,6. Sama persis. Nah, tadi. 4, enggak sih sama. Jadi 4,5 sen nih. Sininya nih. Kita tahu typo atau apa ya, tapi ini artinya ini nih sama. 4,5 ya, 4,6. Beda tipis. Beda tipisnya dari mana ya? Paling dari rasio ini sih. Rasio ini tapi di sini 25 dibagi 56 itu 44,64. Ya. Mungkin harus semuanya. Tapi kan di sini makin gede ya. 45%. Iya, makin gede kan karena satu dikurangi. Tuh, makin gede 4,65. Tetap beda 1 sen ya. Ya, tapi yang hasil yang ini itu adalah yang dari sini ya. Nah, ini selanjutnya di sini lanjutan saja. Oh iya, yang di sini ya, yang kemarin belum sempat kejawab. Ya, yang tadi nanti dilihat di rekaman ya, ulasan yang ini nih. Nah, sekarang yang ini nih. Ini dividen per share, earning per share. Ya, payout-nya 45, 50. ROE-nya segini. Share price-nya 4,7, 4,77. Mana sih yang pertanyaan itu? Mana ya? Sampel terus kita hitung G-nya adalah, oh ini contoh soal menghitung G ya, adalah 8,7. Oke, terus yang mana nih? Ini kan sudah dibahas nih, panjang ini yang ini. Nah, yang ini nih. Teman-teman juga ini harus paham. Earning per share-nya misalnya ini sama ya, INZ sama Westpac 0,7 ya, sama-sama. EPS-nya 0,7. Share price-nya harga pasarnya itu 10,6 ya, harga sahamnya. Nah, ketika earning-nya itu ketahuan berapa earning per share-nya segini, tapi harga pasarnya lebih mahal ANZ, maka PE-nya akan mengikuti harganya. Artinya di sini ANZ-nya itu harganya itu lebih mahal ya. Biarpun di sini kan, oh iya memang lebih mahal kan, 6,7. Ini kan per lembarnya. Ya misalnya lah gini lah, misalnya kalau ada soal ya ada contoh rasio-rasio, share price-nya nggak disebutin, nah, cuma ada PE-nya. PE-nya berapa sih? Misalnya kan, sama IPS-nya. IPS-nya berapa? Misalnya kalau sama, kita bisa lihat ya. Jadi PE yang semakin besar artinya harga pasarnya itu lebih mahal ya. Harga pasar lebih mahal. Tetapi ingat konsep di awal, harga itu kan, share price itu kan nilai yang dibeli, tapi nilai yang dibeli siapa? Uang yang kita keluarkan, ya kan? Harga yang kita bayar. Tetapi nilainya itu belum tentu segini ya. Ya salah satunya ya untuk menilai nilainya itu dari PE ya. Artinya di sini ketika dibandingkan ANZ dengan Westpac ya, yang lebih murah itu Westpac misalnya gitu ya, karena dia PE-nya lebih rendah ya. Tapi ini sepintas juga udah ketahuan lah ya, memang kan harganya lebih murah Westpac ya. Biarpun earning per share-nya itu sama, hasilnya sama. Tapi penjabarannya itu begitu. Jadi melihat PE itu ya untuk mengukur juga ini harga sahamnya ini sudah kemahalan atau enggak. Salah satunya kan dengan rasio PE. Ini simulasinya seperti ini. Kan yang di sini kan sudah saya jelaskan PE. Nah, nih. Kemampuan menghasilkan untuk menilai mahal murahnya saham ya. Untuk menilai mahal murahnya saham dengan PE ini.
simulasinya ini yang diberikan itu simulasinya seperti ini. Jadi memang cukup menilai PE-nya. Semakin tinggi PE itu saham itu harganya mahal ya. Lebih baik jangan dibeli. Cuma nanti pertimbangannya apakah EPS-nya itu cukup tinggi ya. Jadi kan earning per share-nya apalagi kalau dividen per share-nya gitu. Sudah ada dividennya. Oh ini dividen per share-nya itu cukup tinggi. Itu kembali ke investor. Ya PE-nya segini tapi misalnya dividennya juga tinggi. Ya itu silakan kembali ya. Tapi rasio PE ini untuk menilai perusahaan ini menilai saham apakah sahamnya itu mahal atau murah dengan rasio PE. Itu ya. Kalau ke sini mah kan rumusnya saja lah. Dilihat aja rumusnya ya. Karena contoh soalnya juga nggak ada. Ini kalau rumus yang Gordon ini kita jabarin hasilnya akan menghasilkan rumus ini ya. Tapi kita nggak bahas. Nah, ingat-ingat nih ya. Di sininya keluar gitu kan. Coba jelaskan dari soal muncul ke sini harus ingat PE itu untuk menghitung murah atau mahalnya saham. Ya, terus menilai ini G ya, G-nya awal mula G-nya itu dari sini kan, dari grafik ini nih. Ya, dimulai dijelaskan ke sini. Sudah saya jabarin ya. Silakan tinggal terus apa rumus ya. Jadi rangkumannya bahasan ini itu nilai perusahaan ya. Fokusnya itu ke sini aja. P sama dengan D plus E. Nanti di manajemen keuangan keduanya juga masih tetap sama, cuma ada pengembangannya ya. Ada pengembangannya dari nilai ini. Jadi si D ini untuk menilai debt-nya berapa, nilai debt-nya itu. Kalau ini untuk menilai ekuitasnya itu berapa. Jadilah ini nilai perusahaan. Nah, nanti di E-nya ini ada Gordon, ya kan? Di sini itu nanti dibahas ada Gordon, G ya. Nah, kalau D harus ingat ada kupon, ada tingkat diskonto, ada bunga obligasinya, dan nilai B-nya, nilai dari nominal obligasinya. Kalau di ekuitas ada rumusnya yang sekarang itu ada grow, ada faktor ini pertumbuhan dividen. Modelnya Gordon Grow tadi, Gordon Grow, pertumbuhan Gordon. Sebenarnya membahas ini aja nih, sebenarnya ya. Jadi panjang. Mencari G-nya itu tadi ingat dari sini. Mana tadi? Dari yang ini nih. Nanti kombinasinya mungkin karena ada payout, ada dividen per share, ada earning per share. Hubungannya ke sini bagaimana? Nah, sampai bisa menghitung ini dari mana? Dari faktor ROE dan payout. Ya, sampai muncul ke sini. Ini luar biasa sampai dibuatkan grafik seperti ini ya. Begitu pertemuan hari ini, isinya sebenarnya mengulang saja teman-teman. Silahkan kalau ada yang ditanyakan.